Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih tetap semangat, selalu sehat, selalu siap untuk belajar. Jangan lupa masih dalam masa pandemik dan kita tetap harus disiplin dalam menjaga jarak, memakai masker, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian dan yang paling utama adalah berdoa minta sama Allah untuk segera diangkat COVID ini dari bumi kita tercinta. Kids, jumpa kembali dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini KD-nya adalah mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Informasi dalam teks petunjuk diidentifikasi dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Kita ingat bahwa membaca memindai adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain-lain secara cepat dan tepat. Ya, jadi kata kuncinya membaca yang cepat dan tepat tanpa membaca yang lain yang kurang perlu informasinya. Dalam istilah lain kita kenal sebagai scanning. Kids, kita fokuskan pada dua hal ya di materi pembelajaran kali ini. Pertama yang tadi tentang identifikasi informasi dalam teks petunjuk, yang kedua teks petunjuknya. Yang pertama identifikasi informasi, yang kedua adalah teks petunjuknya. Teks petunjuk sebagai pemandu seseorang dalam melakukan sesuatu agar dapat dikerjakan dengan benar. Pengertian dari teks petunjuk adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Di sini ada 3 tujuan ya untuk teks petunjuk. Pertama, memberikan informasi atau arahan tentang sesuatu. Kedua, mempermudah kita untuk memahami sesuatu. Yang ketiga, membantu kita dalam mengerjakan sesuatu secara efektif, benar, dan tepat. Oke, kita lihat di sini ada contoh ya. Ada gambar di situ juga ya. Visual ya. Gambar botol plastik bekas ya yang akan dibuat untuk kincir angin plastik. Kita baca dulu petunjuknya, kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian alat dan bahannya. Oke. Kemudian kids, kita lihat langkah-langkah kegiatannya. Ada 6 langkah-langkahnya. Nah, di sini terlihat ya, teks petunjuknya sangat sistematis, efektif, tidak berbelit-belit ya, tidak berbelit-belit. Kita bisa baca di sini ada 6 stepnya atau 6 langkah kegiatan dalam membuat kincir angin. Oke, di sini kita lihat bagaimana sih cara mengidentifikasi informasi teks. Ada 3 langkah juga, sama halnya dengan tadi ya, tujuan teks petunjuk. Pertama, identifikasilah informasi pada teks. Kedua, tulis hal-hal berikut. Alat dan bahan tadi ya sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian langkah-langkah percobaannya dan hasil yang diperoleh. Setelah itu kalian tulis informasi yang kalian peroleh pada kertas. Pada submateri selanjutnya, kita akan menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Jadi ini bukan membaca, tetapi menceritakan informasinya berdasarkan gambar yang diamati, visual ya. Oke, kita lihat. Informasi tidak hanya kita peroleh dari teks bacaan, tetapi kita bisa
bisa juga memperoleh informasi dari gambar, ya. Informasi tersebut dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Selain itu, sampaikan juga gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Ya, gagasan pokok artinya apa? Intinya, ya, inti. Kalian lihat apa yang paling dominan dari gambar tersebut. Itu bisa dijadikan sebagai gagasan pokok. Kids, kalian amati kedua gambar berikut ya di bawah itu. Nah, kalian lihat ada gambar 1 dan gambar 2. Kalian amati saja. Bisa kalian lihat di gambar 1, kalian perhatikan bagaimana suasananya ya, ada di manakah itu ya, lokasinya dan sebagainya. Di gambar 2 juga kalian lihat suasananya, keadaannya bagaimana dan seterusnya ya. Dari situ kalian bisa membuat kalimat dalam sebuah paragraf ya. Oke, dari gambar tersebut perhatikan, ceritakan informasi yang kamu peroleh dari kedua gambar tersebut, kedua gambar yang di atas ya. Kemudian buatlah gagasan pokok yang sesuai dengan kedua gambar tersebut. Ingat, yang kalian lihat yang paling dominan yang kalian lihat itu bisa dijadikan gagasan pokok ya. Ketiga, tuliskan sebuah paragraf berdasarkan gagasan pokok tersebut. Dari gagasan pokok, kemudian kalian bisa membuat gagasan pendukung ya untuk menjelaskan dari gagasan pokok. Setelah itu kalian presentasikan. Oke? Diharap kalian bisa memahami, kemudian kita akan latihan. Oke, dari kedua gambar yang sudah di slide sebelumnya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.